Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabriel Pemasena Javier Arjanto dengan NIM 1020222430030 dari kelas SI 4803. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat untuk melengkapi tugas individu yang kedua dari mata kuliah Algoritma Pemrograman. Di sini saya membuat program untuk memudahkan proses pemesanan tiket di bioskop. Langsung kita mulai. Jadi di sini saya mendeklarasikan terlebih dahulu global variable sebagai pengganti database. Di sini saya mendeklarasikan array string yang bernama daftar film dan berisikan film-film yang tersedia di bioskop tersebut. Lalu yang kedua, saya mendeklarasikan juga array 2 dimensi dengan datanya integer dan bernama status kursi. Di sini ukurannya adalah 5 kali 5. Selanjutnya ada variabel jumlah pemesanan dengan tipe data integer dengan inisialisasi data awalnya adalah 0. Lalu yang terakhir ada data pemesanan untuk menyimpan semua detail pesanan yang telah dilakukan oleh user. Di sini menggunakan array dengan tipe data string. Array di sini ukurannya 25. Lanjut ke main, fungsi main dari program ini. Di sini fungsinya adalah untuk memilih menu, display menu awal. Yang pertama ada menu pemesanan tiket, lihat daftar pemesanan, lalu keluar. Nah, di sini saya menggunakan integer try parse untuk menghandle exception apabila user tidak menginputkan apapun atau user menginputkan karakter huruf di bagian input. Di sini akan gagal, input menu harus berupa angka. Nah, ketika input yang dimasukkan sudah benar, kita akan masuk ke dalam blok switch yang ada di dalam if. Nah, di dalam sini akan switch menu. Lalu untuk menu yang pertama atau case yang pertama, dia akan memanggil fungsi pemesanan tiket. Untuk case yang kedua, dia akan memanggil fungsi tampilkan pemesanan. Untuk case yang ketiga, di sini akan menampilkan message terima kasih karena program sudah selesai. Untuk alternatif flow yang lain, apabila user menginputkan nomor yang melebihi dari case-case yang ada di sini, dari 1 dan sampai 3, dia akan gagal, menu tidak ada. Semua case ini akan mengset si menu kembali ke 0 untuk dia kembali menampilkan menu dan juga bisa menginputkan menunya lagi. Kita lanjut ke fungsi yang pertama, yaitu fungsi pemesanan tiket. Di dalam fungsi ini, kita akan mendisplay semua film yang ada di dalam fungsi daftar film. Maaf, semua film yang ada di variabel data film. Kita menggunakan perulangan for. Ketika integer i sama dengan 0, i kurang dari daftar film.length, artinya panjang array daftar film, lalu i++. Dan console write line i plus 1, ini untuk nomornya. Lalu daftar film array index ke i.
untuk menampilkan film-filmnya. Lanjut. Di sini kita akan menerima input dari user ketika dia memilih film yang tersedia. Inisialisasi variabel input film sama dengan 0. Ketika input film sama dengan 0, kita bakal meminta inputan dari user berupa integer dan memasukkannya ke dalam variabel input film. Lalu di sini ada blok if else untuk menghandle alternative flow apabila user menginputkan nomor film yang tidak sesuai dengan daftar yang ada. Di sini dia akan menampilkan message error, gagal input nomor film yang tidak tersedia. Ketika user menginputkan nomor film dengan benar, program akan menjalankan fungsi blok kode if di sini. Kita akan menyimpan daftar film yang diinputkan oleh user ke dalam variabel selected film, lalu menampilkannya sebagai konfirmasi Anda memilih film selected film. Lalu di sini akan memanggil fungsi pilih kursi dengan mengirim argumen berupa selected film atau film yang telah dipilih oleh user. Sebelum kita ke fungsi pilih kursi, di sini saya membuat fungsi untuk menampilkan layout kursi dan menampilkan layout kursi sesuai dengan status ketersediaan kursi tersebut. Di sini kita menggunakan blok for, integer i sama dengan 0, i kurang dari status kursi, get length 0. Ini artinya mengambil indeks ke 0 dari array 2 dimensi atau mengambil baris. Seperti di sini kita outputkan baris i plus 1 ini untuk keterangan baris ke 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu ada lagi perulangan di dalam perulangan yang sebelumnya. Di sini untuk mendisplay row atau mendisplay kolom dari layout kursi yang ada. Seperti di sini kita mengambil indeks ke 1 dari status kursi. Sebelum ditampilkan, kita mengecek terlebih dahulu apakah status kursi tersebut itu sama dengan 1 atau sudah terpesan, atau else dia belum terpesan. Ketika sudah terpesan, dia bakal ngeprint tanda X seperti ini. Dan ketika belum selesai, yang diprint akan tanda O seperti ini. Program ini akan mengulang sampai layout kursi tersebut seukuran dengan ukuran status kursi yang sudah saya inisialisasi sebelumnya, yaitu 5x5. Lanjut kita ke fungsi pilih kursi yang menerima sebagai parameter di sini adalah underscore selected film, yang menerima variabel selected film yang ada di fungsi pemesanan tiket sebelumnya. Di sini inisialisasi variabel isInputValid sama dengan false untuk menghandle blok kode while sebagai perulangan apabila terjadi error di dalam fungsi ini. Di sini kita memanggil fungsi layout kursi untuk menampilkan layout kursi yang tadi sudah kita buat. Lalu menerima input dari user dari baris kursi 1 sampai 5, lalu juga kolom kursi, dan menyimpannya di variabel row dan col.
Di sini ada blok kode if untuk menghandle apabila input dari user sudah benar, yaitu row lebih dari 0 dan row kurang dari sama dengan 5, dan kolom lebih dari 0 dan kolom kurang dari sama dengan 5. Apabila inputnya sudah benar, akan masuk ke dalam blok if lagi yang ada di dalamnya. Apabila input user salah, di sini akan menampilkan gagal, kursi tidak tersedia, dan mengisi variable is input valid sama dengan false. Untuk mengulang lagi di sini. Nah, apabila inputnya benar, kita bakal masuk ke dalam blok if yang ada di dalamnya. If di sini untuk mengecek apakah status kursi di row dan call yang user inputkan itu masih tersedia atau sama dengan 0. Ketika sama dengan 0, kita akan menjalankan blok kode yang ada di dalam if. Apabila kursi yang dipilih sudah sama dengan 1 atau sudah terpesan, kita akan menjalankan blok else yang ada di sini dengan mendisplay message gagal, kursi dengan row dan call yang diinputkan user sudah dipesan. Lalu program akan mengulang lagi ke dalam input baris dan kolom kursi. Selanjutnya, apabila kursi yang dipilih itu masih tersedia, kita akan menjalankan blok kode yang ada di dalam if yang ini dengan melanjutkan, yaitu masukkan nama pemesanan, nama pemesan. Di sini menerima string nama pemesan, lalu menyimpan detail pesanan seperti film dari parameter selected film, kursi dari baris variable row, dan nomor variable call. Lalu informasi pemesan atau nama pemesan dari variabel nama pemesan yang di sini. Selanjutnya, apabila nama pemesan ini tidak null atau kosong, dia bakal menjalankan blok if yang ada di sini. Ketika user tidak menginputkan nama pemesan, dia bakal menjalankan else yang ada di sini dengan menampilkan message error gagal, nama pemesan tidak boleh kosong. Ketika user sudah benar menginputkan nama pemesan, kita akan mengubah status kursi dari row dan call menjadi 1. Artinya status kursinya sudah terpesan. Lalu kita akan memanggil fungsi simpan pesanan dengan mengirimkan detail pemesanan. Setelah memanggil fungsi simpan pesanan yang akan mengirimkan detail pemesanan yang ada di sini, lalu sistem akan mendisplay pesan konfirmasi dengan message seperti ini. Dia mendisplay detail-detail tiket yang sudah dipesan oleh user. Lalu di sini sebagai konfirmasi, user harus menekan enter untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya, di fungsi simpan pesanan yang dipanggil di sebelumnya, di sini kita menerima detail pemesanan dari fungsi pilih kursi di sini. Yang ini. Dan di sini di detail pemesanan kita akan memasukkan detail pemesanan ini ke dalam data pemesanan yang diindekskan jumlah pemesanan. Nah, jumlah pemesanan yang sebelumnya 0
di sini akan kita increment sejalan dengan pemanggilan simpan pesanan yang dipanggil berulang-ulang ketika user melakukan pemesanan tiket berulang kali. Lalu di fungsi yang terakhir, di sini adalah fungsi untuk tampilkan pemesanan yang dipanggil ketika user menginputkan menu kedua. Di fungsi tampilkan pemesanan ini, kita akan mengecek terlebih dahulu apakah sudah ada pemesanan yang dilakukan di dalam sistem. Ketika jumlah pemesanan masih sama dengan 0, maka akan mendisplay message kosong, belum ada tiket yang dipesan. Lalu, fungsi akan kembali menampilkan menu yang ada di program utama. Selanjutnya, ketika jumlah pemesanan tidak sama dengan 0, di sini kita akan mendisplay semua data pemesanan yang ada di dalam array data pemesanan menggunakan perulangan for. Integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah pemesanan, i plus plus. Di sini, console write line i plus 1 untuk nomornya, lalu datanya akan di-outputkan dari variabel data pemesanan dengan indeks ke i. Mari kita demokan untuk programnya itu sendiri. Sekian tadi adalah penjelasan mengenai kode dan juga demo program yang telah dilakukan. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.